Karena saya mengalami rasis pertama kali pas saya pindah ke Indo. Karena Oke. saya grow up di Australia kan. Iya. Padahal ini kalian satu ras. Terus bawa darah binatang ke sebuah restoran. Yap. Oh, nih. Sebodoh ini kayak gitu. Berarti kan Bodoh itu universal. Aku respect dia setelah dia ditembak. Hilang dalam waktu cepat. Karena Hai Malakans, akhirnya aku berkesempatan untuk nge-host podcast kali ini bersama Mas Ferry Irwandi. Halo. Dan di sini kita ada Agung Hapsah. halo. That was underwhelming. Halo. Oke, anyways guys, hari ini topiknya bakal seru banget karena kita akan bahas seputar konten. Kita udah berapa tahun nih? Mengonten 10 tahun ada? 10 years. Mas Ya, Ferry, aku junior kalian masih. tapi hitungannya 4 udah tahun. Hah? Iya, Masa aku baru baru mulai 2020. 4 tahun ada segini Mas, luar Oh, biasa. no. Iya. itu aku gak percaya, enggak 2020 2020, Mas. Cia. 4 tahun ya, 4 tapi tahun. kualitas videonya udah kayak Luar 15 biasa. tahun. Karena Gila. saya belajar dari kalian. Belajarnya cepet banget. Oke, Iya. kita akan bahas seputar konten, seputar YouTube, and also some current issues as well. Mungkin as you know, sekarang YouTube zaman 2011 itu udah jauh berbeda dengan sekarang. Kita ada banyak teknologi baru, ada juga AI. We're gonna talk a bit about that. But first of all, how are you, Gung? I'm good. Thanks for having me on the podcast. Halo Malakans. Malakans. Halo Malakans. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast kalian. Hosted by, of course, Aduh. Ferry Irwandi and Kitten Das. Maaf, Reality Club Vocalist. vocalist. Karena Fatia Izaki. anak-anak zaman sekarang lebih taunya dia tahu vokalis. Kitten Das. Iya. Ya, dia Iya, nggak iya, tahu iya. nggak tahu dia dulu salah satu OG YouTuber ya. Terus. Dengan 21 21 Action. The cringe Yang kalau zaman sekarang dibuat akan akan di di cancel. Sudah pasti itu. Tapi jangan ya. mohon. Oke, by definition, Gung. Oh, langsung berat. By definition, lu ngartiin content creator itu bagaimana gitu, dan feel free kalau lu mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wah, emang ada definisi lain selain orang yang bikin konten? That's a content creator, no? Orang yang bikin konten, that's it. That's it. Menurut Mas apa emang? Iya, nggak tahu karena orang-orang kan mendefinisikan itu berbeda gitu. Content creator adalah mereka yang membuat karya misalnya, atau mereka yang membuat sesuatu yang punya value. Jadi bahkan ketika sesuatu itu tidak punya azas manfaat buat orang, kita masih bisa mengatakan orang itu content creator kok. Menurut Agung Hapsah sendiri. I think terlalu elitis untuk membilang hanya orang-orang tertentu bisa jadi content creator. Harus konten seperti ini baru kamu content creator. Sama dulu kayak zaman kayak kamu nggak bisa dipanggil filmmaker kalau kamu belum pernah bikin Oh. AB. Oh. Shut the fuck up, man. Ya, content creators kamu bikin konten titik. Dan itu harus inklusif ya. Apakah konten itu baik atau buruk ya itu beda lagi. Ah, Tapi oke. bukan artinya kalau kamu bikin konten buruk kamu bukan konten kreator. Ya. Iya, Kita harus lebih inklusif menurutku Iya, daripada eksklusif ya. Daripada gatekeeping terus Daripada ya kan. gatekeeping terus, iya. Karena gue Membuat juga diri sendiri merasa Hmm. penting. Buat apa? Nah, lu sendiri waktu mulai buat konten itu, goals and purpose yang berusaha lu lakuin, yang berusaha lu capai apa waktu itu? Biar bisa bolos sekolah sejujurnya, Mas. Wow. Saya bikin konten di saat saya pindah ke Indo dan masuk sekolah di mana saya nggak lancar ngomong bahasa Indonesia dan butuh outlet lain untuk mengeluarkan semua frustasi saya. Jadi saya bikin konten. Salah satu yang pertama itu konten tentang betapa bencinya aku dengan sekolahku. Oh, Kayak salty. Aku kasih lihat kayak ini ada cicak yang dimainin, ada snake, ada serang kayak what? Third world banget rasanya kan. Ya itu aku bikin awalnya untuk keluarkan semua frustasi itu. Lama-lama diundang-undang acara-acara ke situ-situ dan apapun acaranya sekecil apapun aku ambil alasan biar bisa bolos. Ini Dari ada video undangan. itu, dari satu video itu udah Gak mungkin dari satu video itu. Mulai dari itu tapi lama-lama dikembangkan terus sampai layak diundang menjadi pembicara. Oke, berarti awal motif pertamanya menarik. Iya, menarik banget.
Karena biasanya tapi ada alasan lain yaitu untuk ngeluarin frustrasi itu. Kopi Same ya. as art gitu kan. Kayak orang membuat lagu ya untuk ngeluarin segala macam frustrasi dan isi hatinya. Kalau Mas Ferry apa? Apa? Kenapa bikin konten? Because of money lah ya. Oh. Money come first lah ya. But I'm sure that's not why awalnya. Ya membeli freedom sih, membeli Hmm. kebebasan sih. Karena kan dengan membuat konten, ya dulu suka banget dengan tagline broadcast yourself itu kan. Mhm. Karena kan dengan broadcast yourself, aku bisa generate revenue dari diriku sendiri tanpa harus aku berurusan sama orang lain. Nggak lagi disuruh-suruh orang. Tapi di satu sisi nggak juga tergantung seberapa banyak pegawai yang aku punya. Tapi dulu tuh ada kayak agak stigma negatif gitu gak sih? Kayak oh lo YouTuber Sampai sekarang atau pun. sampai sekarang? Iya. Kalian tuh Malah aku merasa pindah ke kamu TikToker. Nah, Malah YouTube yang sekarang agak lebih tinggi. tapi dulu tuh kayak kastanya. semacam mocking gitu loh. ada Dia. banget, Iya. ada banget loh Mas. Makanya aku Kamu bukan traditional media yang ada capital backing kayak gitu. Kamu independen. Ya, of course I am. Nggak Dulu digituin. itu dilihat sebagai negatif. ya dulu. Oh. Mungkin sebelum 2020 itu tuh masih kayak konotasinya kayak oh lo YouTuber, kayak agak gimana gitu yang kayak Yang oh aku kerjaan lihat. lo bikin vlog doang gitu maksudnya. Kalau misalnya YouTuber itu dianggap minus waktu itu, tapi kan sekarang udah enggak ya. Ya. Ya lebih Ya. geli lagi orang memanggil dirinya sendiri influencer gitu. Oh. Aduh, come on man. Itu udah What? paling cringe. Oh my god. Itu tuh aku tuh jarang menentukan red flag seseorang. Iya, Tapi iya, kalau iya. dirinya sendiri udah manggil sebagai influencer, no you are not. Iya. Sebagai key influence leader. Iya. Key opinion leader. Waduh. Ya, tapi itu menarik. Oke, Iya. dulu sih aku merasa itu cringe banget, tapi sekarang aku paham kenapa mereka manggil mereka influencer karena it's literally a job now. It is. It is a job. Yang kayak temanku banyak banget yang kerjaannya memang influencer. Their job is to review products and get paid. Jadi aku juga mungkin ya udah mungkin kalau itu way of livingnya dia, aku juga nggak bisa kayak terlalu judgy gitu kan, karena ya everybody has their own way of living gitu. Jadi kayaknya konotasi dan kayak how we perceive things obviously selalu berubah. Selalu berubah. Yang dulu karena dulu aku pernah dicengin, especially pas awal-awal 2012 kalau lewat kampus tuh. Itu aku udah masuk kampus kan, kayak dicengin sama senior gitu, itu yang youtuber gitu. Makanya I was so icked out by YouTube. And kalau misalnya aku ngepost video pun kayak males nge-share, nggak mau di-share gitu. Tapi it got better 2019 tuh udah mulai kayak diberangkatin. Kayak remember we used to go to went to Japan, kita ke pokoknya dapat banyak jobs yang emang kayak wow ternyata Legitimizing job. yeah, dan sangat berfaedah gitu. Kayak jadi udah mulai bangga tuh manggil YouTuber, tapi tetap I think content creator lebih, cause it's like I feel like juga the type of content that Agung makes especially yaitu bisa masuk mungkin di platform apa aja, dan kalau manggil YouTuber tuh kayak Platform specific. ya Yes, terlalu spesifik terlalu gitu. menguntungkan di Google sih. It's generic. No trademarks. No trademarks. So that really aku jadi kepo banget sih. Maksudnya sekarang kan ya udah TikTok banget gitu. Kayak what's gonna be next? Like what's the platform? Or a question is, kalau misalnya lagi content making gitu, what is the hardest part for you? Bagian tersusah bikin konten pastinya menulis. Awalnya justru. Menulis. Dapat Dapat ide sih mudah ya. Kayak dapat ide viral apalagi mudah, kayak donate berapa ratus juta ke bla bla ya kan mudah, tapi gimana biar itu menarik, ada alurnya, dan gimana biar itu tidak hanya hook di awal terus nggak engaging, gimana biar ada dinamika yang naik turun yang sampai akhir mengikat ke penonton sampai mereka mau nonton sampai habis, itu yang susah. AI nggak ngebantu? Nggak bantu menulis. Ya ngebantu nggak gitu? Do you use Maksudnya AI? I do US not for use AI in my daily workflow. Bukan karena saya anti AI, belum ketemu gimana caranya sih. integrate. Integrate. Aku tahu banyak yang pakai, dan aku yakin ada penonton di sini yang kayak menggunakannya sehari-hari. I don't do that. Dan ini bukan karena saya anti AI atau apapun. I really just don't know how to use it in my workflow. Untuk misalkan ideation, mendapatkan ide, iya bisa aja sih kamu minta ke ChatGPT, Claude atau siapapun kayak, hey give me some video ideas. Basi banget. Yeah. Karena pasti itu
dia dapatkan dari training set yang artinya video itu udah ada, right? So kalau kamu mau sesuatu yang original susah. Harus kamu kasih poin, biasanya kamu harus udah ada. Promptnya spesifik Exactly. banget ya. I'm not a good prompter. Hmm. I think that's the problem. I'm too used to Google search. Hmm. Gimana keywords. Prompting itu kan sentence, right? Oh iya I wanna keyword just be sentence like ya. video trending. Gak bisa kan? Iya. You have to be like, hey, so I'm a content creator, blah blah blah. I want to make a video, blah blah. Yeah. Harus dikasih konteks dan lain-lain. I'm not good at that. I don't want to talk to you. You're nothing, Hmm. right? I don't even want to talk to like people in real life, apalagi ke kamu. Yeah, I'm not good at it. Cuman untuk apakah pernah menggunakan AI? Pasti pernah. Contohnya saya pernah desain beberapa thumbnail dengan AI. Aku misalkan ada Wait, thumbnail naskah. pakai AI? Yeah. Like, Oh, what do you like mean? I have a photo of me, Uh-huh. but I want the background to be different, Oh, okay. and I don't want to go find or Like Photoshop AI. yeah, karena Okay. biasanya thumbnail itu benar-benar paling terakhir di workflow saya. Hmm. Biasanya sebelum upload baru oh my god harus ada thumbnail, baru itu aku bikin thumbnailnya. Tapi udah makin kesini kamu udah makin nggak buat thumbnail ya. Iya, kayak Kadang dia muka vlog aja aja. foto dia. Iya. Makanya muka doang karena last minute. Oh. Tapi sekarang dengan adanya ya, aku bisa ini ada mukaku, bisa diapain nih? Oh, tambahin ini di background, tambahin ini di foreground. Kan tinggal di Photoshop AI tinggal di Iya. select dan dibilang itu aku pernah gunakan. Tapi selain itu penggunaan AI minimal, bahkan tidak ada. Belum aku belum menemukan. Cia pernah gunain AI untuk lagu? Atau? Ini menarik banget. Oke. AI untuk lagu. So, we've never, as a band dan secara personal juga belum pernah. Tapi waktu itu kita sempat ke studio dan produser kita namanya Wisnu Isantama. Langsung drop name. Ya Wisnu Tama. Dia coba-coba aja. Maksudnya kayak ternyata ada website namanya aku lupa banget, tapi dia coba-coba gitu kan, kayak kasih prompt indie rock, a song about gitu, kayak apa ya, lagu tentang apa, Monopoly gitu kan. Yaudah, song about Monopoly sounds like reality club. Ternyata tuh AI masih nggak boleh ya, kayak sounds like atau kayak No, you Oh, can. Yeah, you jadi can promptnya harus lebih kreatif lagi ya. dia nggak boleh miripin sama seseorang Iya. atau band It's gitu. a legal issue. It's a, Iya. yeah, which I totally agree they should have that. Karena kalau enggak kayak Ya udah, Ya, semua orang bisa semua bikin orang, gitar kayak Joe exactly. Satriani nanti. Iya, ya, iya. gitu. Sampai Jadi- ada yang bikin AI-nya bukan di US yang tidak terbatas pada peraturan-peraturan itu, baru kita Ya. for Intinya now. kalau ngomongin AI itu bakal panjang banget karena aku rasa kita butuh banget kayak hukum yang benar-benar Regulasi itu. ngeregulasi Tapi dan ada pun sangat tidak applicable. implementasinya gimana? How do you police that? Iya, apalagi seni. Karena Nah, ya, kita apalagi biarin aja kan nanti DPR yang ngurus. Masa kita yang ngurus. Balik ke tadi, Iya. terus jadi dalam 1 menit jadi lagu. The lyrics were so good. So good. It's not cringy at all. Dia pakai metaphors gitu, nggak yang kayak Monopoly. No, dia bikin kayak hidup itu seperti monopoli. And we were so freaked out by that. Kayak bagus banget, and like all the instruments were there, the bass, the guitars, everything. Vocalsnya juga mantep gitu loh bang, nggak yang kayak autotune banget, enggak. Jadi we're like, Terus dia bikin lagu Inggris gitu. Kan biasanya kebanyakan sorry to say musisi Indonesia, kecuali beberapa kecuali ya, salah satunya kecuali Reality Club lah. Itu nulis lirik, itu kayak Indonesia di Inggrisin gitu loh kan. Oh, iya, Metafornya nggak dapet. ya aku paham maksudnya. Minim penggunaan idiom gitu Atau kan. kayak Iya. salah kata aja yang digunakan gitu ya. Nah, kalau yang dibuat tadi itu enggak. Enggak, Oh. bagus. Mungkin ya karena itu websitenya juga maksudnya bukan bikinan Indonesia gitu kan. Iya. Tapi kita juga kasih prompt suruh bikin bahasa Indonesia, bagus bang. Itu ngeri banget sih. So Yeah, so it's just like how's Reality Club? Gimana dong? I know we're like kita ngapain ngeband flips table. Udahlah, susah-susah bikin ide AI aja. Nggak lah, I feel like at the end of the day, also we're not really anti AI per se, cuman emang kita juga belum menemukan formula karena justru kan serunya di situ ya. Yeah. Serunya adalah cari melodinya, bikin liriknya. Kalau enggak like What's the point? Yeah, it's a dead art gitu menurut kita. I've seen a lot of producers and a lot of content creators yang bikin musik specifically akan menambahkan kesalahan di musik mereka. Karena Kayak biar ada mesin ada learning-nya. voice crack, ya udah biarin aja. That's human.
Oh kemarin tuh Ini bukti bahwa ini dibuat oleh manusia dan bukan AI. Kemarin itu sempat itu lagi rame karena ada sampling kan dibuat sama Hmm. AI. Dia nggak ngaku waktu AI, tapi ternyata keluar tuh yang kayak kalau misal produsernya DJ Khalid atau Oh, yang Keluar mana itu. tuh Ya, apa the sih tags. istilahnya? Tags. Tags, iya, tagsnya keluar. Producer tags. Yap. Keluar. Terus Ketahuan jadi trainnya di ketahuan. mana. Iya. Ketahuan. Ayo. Oh Sama ternyata. juga yang apa yang photo generating kok ada watermarknya si Getty Images Ah. keluar. Trainingnya dari mana Iya, tuh? iya. Sampai keluar watermark orang. Iya, iya, So, iya. Tapi katanya ChatGPT itu lagi ini sih. OpenAI itu lagi rugi sekitar 81 triliun satu Oh, tahun ini. kenapa tuh? Ya karena kan mereka give Lawsuits. iya. And they deserve it. Karena lawsuit. Iya. I don't know seperti itu. Tapi dia but bilang deserve. They deserve it. They deserve it. Karena itu pencurian massal kan. Yeah, Iya, it's iya, the iya. biggest art theft ever. Ya sumber kan suka masih agak salah gitu kan. Agak salah. sangat. Sangat ya, iya, iya, iya. Parah sampai aku harus ini aku udah langganan loh. Aku udah bayar untuk ChatGPT 4 Ah. ini dan kamu ngasih aku informasi kayak gini. Hari ini aku tanya sorry bos katanya. Iya, iya, iya. Iya sih salah banget karena kayaknya ada satu acara gitu pakainya ChatGPT untuk pakai ChatGPT untuk ngambil biodata Reality Club when you can just do that from Google. Yeah. Iya, Jadi salah banget gitarisnya hi-fi yang ngambil. Terus kayak mix and we're like and there wasn't any me and I'm like you can just literally get that from Google. Kayak mungkin orang terlalu ya AI jadi kayak lupa banyak loh tools lain selain itu. Actually, you can't get that from Google now. What? You cannot get that from Google now. Their default is AI search. Iya. Yeah. Oh. So you have to go to a specific tombol, click web, itu baru dikasih lihat conventional search results. Wikipedia then. Sure, but you won't get that Wikipedia page even. You'll get a summarization of it on the very top. Iya, Yeah. di Oh atas. itu tuh hasil AI juga. Yeah, that's their Betul. Gemini project. Kalau mau tanpa AI banget, ada kayaknya UTM-8, UTM-14 atau apa gitu. Ya, web browser yang pakai Google tanpa AI. Jadi dia akan tambahin query parameter apa gitu biar hasilnya tanpa AI. Sampai produk baru muncul, cuman biar bisa pakai Google tanpa AI. Tapi karena menyebalkan gara-gara AI ini, karena gara-gara prom AI ini yang dipakai sama Google. Setiap memperkenalkan biodata saya, mereka selalu nambah umur saya 11 tahun. Jadi selalu tertulis 1980. Wow. Dan itu Ferry Irwandi lahir di Jambi 16 Desember 1980 dalam kurung 32 tahun atau 31 tahun. Ini tolol udah tahu 31 tahun lu hitung deh dari tahun 80. Kayak kemarin bahkan tapi ya di satu sisi ada hal menariknya dari AI. Itu tuh kayak main-main gitu loh, kayak teman main yang seru gitu loh. Oh Kayak iya, kamu ngelatih pet gitu loh. Iya, iya. Iya, iya. Sampai mereka bisa flirt. Iya. Enggak, Bukan did you bisa, see that? malah susah untuk bikin tidak flirt. Really? So a lot of the people using these chatbots awalnya itu for dating? for dating reasons, people that are lonely that cannot talk to real girls. So it's like Her, the movie Kind of, Her. Iya, Mas Ferry iya, nonton iya, Her? nonton. Yeah, it's been a long time. Yeah. And people that chat to these chatbots are some of them are very lonely and they actually talk to it in a way and they kalau misalkan itu flirt back bisa dikasih ini kan positif kayak hey good. So they keep sending More. like more I want this I want this. Dia datanya baca ini nih yang Exactly. bagus. Pada akhirnya jadi flirty banget dan susah untuk bikin tidak flirty. Kayak ada banyak kasus di mana ada kreator yang kerjasama dengan AI company dan kreator ini kerjasama dengan AI company biar bikin a virtual profile. So you can chat dengan kreator ini padahal sebenarnya AI kan. Tapi orang mau aja bayar untuk hal itu. So they're paying to chat dengan kreator dan tiba-tiba kreatornya ngomong dirty, flirty ke banyak pelanggan ini dan pelanggannya mau. Tapi kreatornya yang nggak mau. Karena ini atas pakai Iya, mukanya, iya. pakai namanya. But yeah, these AIs they tend to be flirty karena penggunanya biasanya They want it that way. they want it and they approve and they train it in a way yang malah mengarah ke hal yang aneh. Contohnya juga di AI gaming. So AI gaming kan salah satu yang keren possibility yang saya sangat mau berkembang dengan cepat adalah AI NPC. Di mana di dalam gamenya kamu punya NPC yang bisa AI yang pakai AI jadi kayak you can ask it questions gitu. Keren kan? Iya. Bahkan GTA with AI NPC agents gitu. Wah, keren banget. Cuman banyak kali ini AI-nya horny banget. Disalahgunakan. Iya. Kayak dia gitu. What's our quest today? Well, today our quest is stop. Too much. I just want to play a game. Oke. Wow.
It's an Berarti issue. dia kan belajar ya. Mm. Berarti dia benar-benar menggambarkan human behavior. Exactly. Iya. Happens with Microsoft Tay atau siapa gitu yang banyak AI chatbot yang rilis di Twitter. You guys know about that one? Which one? Yang Yang awal-awalnya sebelum ada ChatGPT atau apapun, mereka rilis chatbot ke Twitter yang dimana kamu bisa tweet ke Taybot atau apapun ini dan mereka akan tweet balik, makin lama makin rasis. Makin lama makin mendukung Nazi, ngomongnya kayak Heil Hitler lainnya. Karena pengguna Twitter semuanya nge-spamming kayak all these anti-Semitic, all these pro Hitler stuff sampai pada akhirnya AI-nya rusak trainingnya. Bukan rusak, benar trainingnya ke situ mengikuti Iya, apa iya, data iya. yang dia terima, Iya, ya kan? iya, iya. Kebetulan aja data yang dia terima semua Right wing gitu lah ya. sangat buruk ya. Ya, So, I see. Yeah, it's a big issue. Training data set. I feel like ternyata ya AI is already everywhere. Kind of. Kayak tadi ada it's in gaming ternyata. Sure. Yeah, it's gonna be everywhere. Google And it's not going search. anywhere. It's not going anywhere. It's It's only not gonna get going better. That's where I disagree. I do don't you think it's think? gonna get better. It's gonna get worse. I think this is as good as it gets. Facebook. Do you know how many like parameters it takes untuk ChatGPT atau apa gitu? Nggak secara public ada sih, tapi it takes hundreds of billions of parameters to run these AIs, right? Dan yang membedakan ChatGPT dan lain adalah parameter count mereka sangat tinggi, kayak sampai ratusan juta. I don't even know kalau udah sampai billions atau apapun gitu. Itu yang membedakan mereka dari model-model yang bisa di-run secara lokali di komputermu gitu. Dan Facebook baru rilis a very high parameter large language model, namanya Llama apa gitu, Llama 3 400 billion parameter atau apapun. Sudah setinggi itu parameternya. Bedanya nggak signifikan itu. Jadi kayak beda tipis dari versi sebelumnya, kayak harus hal yang sangat spesifik baru kelihatan kayak oh ini memang lebih bagus. Tapi untuk bisa develop LLM sebanyak parameter itu butuh luar biasa banyak energy, power, data training set untuk perbedaan yang sangat tipis. So if you need that much for that little, what's the point here? Where do we stop? Untuk founders AI ini mereka bilang no, feed it more. Kita butuh nuclear power, kita develop ini itu. Sampai ini kita semakin banyak pasti ini akan jadi artificial general intelligence. Itu yang mereka mau kan? But the truth is it's plateauing. Semakin banyak kamu kasih tidak equal apa yang kamu dapatkan. Semakin banyak kamu kasih semakin tipis feedbacknya. Karena wadahnya nggak ikut membesar kan, karena ada limitasi tadi kan. Dan that's the biggest issue right now. Ada papers yang bilang we literally do not have enough data to get to the point di mana AGI itu feasible. So all the data in the internet itu nggak cukup. Mau apa lagi? Apalagi yang mau kamu feed this thing? Jadi, wow. Lu termasuk orang yang percaya itu ini udah di peaknya. This is the peak. I believe this is the peak. Unless ada new foundational technology, ada new innovation yang mereka bisa dapatkan untuk sekarang. This is the peak in my opinion dari yang kulihat. Karena kan ini menarik ya, dan ini agak kontradiktif dari isu umum yang biasanya gue dengar ketika orang ngomong AI kan. Kebanyakan orang ngomong AI ini baru mulai gitu. Dan orang-orang nggak pernah berpikir sedetail itu untuk tahu kalau hambatan-hambatannya ini banyak ternyata dan cost-nya terlalu mahal. Itu ini jadi masuk akal gue, karena kemarin gue sempat bingung kenapa perusahaan-perusahaan AI laporan keuangannya malah merah semua ya gitu loh. Dengan semua future yang orang bilang gitu loh. It's too expensive to run, Mas. It's too expensive to run. Dan uang siapa lagi yang mau dipakai untuk ngegedein scale-nya ini, itu yang sulit. Karena AI ini orang mulai invest banyak in alternative technologies, alternative energy solution. So a lot of mereka kayak nge-pitch ke beberapa bagian negara kayak, hey, can you make a nuclear plant? Serius. Karena we need nuclear plants to power our servers, to power our AI stuff. Kayak, wait. So what? Tapi mereka mau ngejar sampai situ ya? Mereka mau ngejar sampai nuclear fusion. So nuclear fusion research paling rame sekarang, Mas. Karena if you have a source of infinite power, gilanya itu malah akan dimanfaatkan untuk AI, bukan untuk kita semua, untuk AI. Wow. Orang akan ya, people are trying to find solutions untuk energy because it takes that much to run.
It's new for me, Gung. This is new news for me too, karena kayak ya mungkin orang-orang dapatnya the scary stuff aja yang kayak I'm gonna lose my job. Tapi ini kan And- lebih ngeri sebenarnya. Ini juga lebih gede. Sama aja ya. Ya plus minus lah ya. Tapi kan kalau kemarin tuh utopia sekali gitu loh ketika Iya, orang iya. ngomongin AI itu seakan-akan Udah agak dystopia juga, orang udah udah mikirnya. mulai distopia kayak Udah. Dune gitu ya. Iya, like the creator udah nonton belum? The creator? The creator. Tyler the Creator. Bukan. The Creator itu bagus banget filmnya. Jadi it's out everywhere kayak Black guy from Tenet. yes. No, I haven't watched it. But I Itu know the tentang AI poster. gitu. Jadi in the future kayak apa namanya? Negara-negara tuh menggunakan AI kayak robots gitu untuk to fight, right? Habis itu Amerika kayak mereka akhirnya nge-ban AI. Nah, si AI-nya ini tuh udah karena kayak udah jadi literally manusia gitu. Mereka pergilah ke an island and they say it's Indonesia. And then jadi kayak berantem sama manusia, tapi jadi it's just a good movie. You should watch it. It's like it gives new perspective. We're going there. Is that what you think? Iya. What? Do you think we're gonna get there? From what you said, no. But I when don't I watched it, I'm like, oh my gosh, is this what's gonna happen? You know? But when knowing that you said this, ternyata kayaknya enggak ya, enggak Tapi it sampai all makes segitunya. sense sih yang dijelasin Agung tadi karena numbers kan nggak bohong ya, numbers yang lain. Kalau ngomongin future semeriah ini, semaju itu seharusnya source of money-nya bakal unlimited gitu loh untuk ngembangin AI itu seperti apa. Tapi ya karena pendekatannya finance kan lihat something wrong. Langsung Atau dari iya ada kayaknya finance nih. kok ya bisa gitu loh, kok bisa. Bahkan dulu kayak Zuck ngembangin Facebook, orang-orang belum lihat revenue streamnya, tapi kan injeksinya masuk terus tuh, Yeah. investor masuk terus gitu. Orang tahu nih it's a future gitu. Sosial media itu bakal jadi masa depan yang stabil di kedepannya, kompetisinya bakal bagus dan mereka bakal winning the market gitu kan. Yeah. Makanya Facebook bisa growth gitu. Tapi itu nggak terjadi di open AI. Dan itu kan jadi kalau orang penyakit kan ada gejala ya. Yeah. Dan waktu Agung jelas ini It makes sense. make sense lah Malah seberapa. orang mulai pull back, Mas. Iya itu So, maksudku. Apa ya? People are a lot of investors are mulai ragu-ragu bahwa these AI technologies pada akhirnya bisa menghasilkan uang, dan beberapa pull out secara misalkan McDonald's. Mereka menggantikan banyak banget drive thru mereka dengan AI. So no human, you just talk to an AI dan pada akhirnya jadi semuanya kan. Humans yang tetap bikin, cuman AI yang ambil order kamu dan itu mereka redact sekarang, mereka they're closing the program. Was that successful though? No. They're closing the program. Karena ordernya bisa macam-macam, kayak I ordered drinks, kenapa dapat nugget juga, kayak kenapa aku cuman pesan ini dapat 1,000 ini di totalnya, kayak what? Gak jelas banget. And McDonald's themselves have concluded it's not ready yet for prime time, dan I think ini langkah pertama dari banyak company lainnya akan pada akhirnya memutuskan this is not it. Untuk mereka yang saying AI is the future, AI akan menggantikan semuanya, look at McDonald's. They tried. It's a $1 billion like industry, and it's something simple, taking orders. Orders ya. There's ada finite limited options loh. Seolah-olah kamu bisa bikin kombinasi sebanyak itu, enggak kan? Dan itu aja susah untuk McDonald's. Apalagi yang menautkan banyak solusi AI yang lebih gila-gila lagi. A fast food menu is too hard. What about all these other things yang dibohongi ke kita, yang dipromise ke kita? Public policy. Yeah. Oh yeah, lawyers, sure. AI lawyer makes sense. Karena law itu nggak kompleks dan subjektif sama sekali kan? Iya. Is there AI in the medical field? Yes. So pas aku ikut Next Dev waktu itu ada AI untuk cuman kamu foto dia tahu kalau kamu ada cataracts apa enggak. No way. For very specific things like that, AI excels. Karena dokter nggak mungkin itu memang kamu harus melihat banyak mata dengan katarak kan untuk bisa langsung deteksi. Okay. So for that, yes, AI very much excels there for early detection. Oke Gung, tadi kan lu sempat ngomong soal ya AI itu butuh satu perubahan yang gede ya, entah itu gamenya berubah atau ada inovasi baru atau ada hal lain. Nah, menurut lu sendiri perkembangan politik Amerika sekarang ini bakal berpengaruhi sama perkembangan AI atau enggak? Misalnya Kamala Harris yang menangkah atau Trump yang menangkah gitu?
Yang ku tahu JD Vance yaitu the running mate-nya si Trump sekarang, untuk sekarang bisa jadi kemungkinan Berubah. besar akan diganti, tapi untuk sekarang itu di back oleh banyak Silicon Valley big heads, contohnya Elon Musk, Peter Thiel. Itu he was the Peter Thiel's what's it called? Apprentice or something. Kayak dia mengembangkan si JD Vance ini untuk menjadi a political figure memang si Peter Thiel. So I think if Trump wins and JD Vance becomes the vice president, aku nggak tahu kuasa dia sebesar apa, tapi pastinya akan leaning towards pro tech companies, yaitu pasti pro AI. Tapi kenapa Elon Musk sangat-sangat ini banget ya? Kenapa sangat-sangat endorse Trump tiba-tiba yang kayak Trump banget atau apa? He will get the most benefit dari Trump pasti. Yeah. It's a calculated move. Cuman dia pun udah mundur waktu itu, dia mau bilang I will donate 40 juta kalau nggak salah. 45 juta. 45 juta Per per bulan. bulan ke Trump. Nggak jadi. Padahal Trump udah embrace itu di Udah, pidato kan. Terus tiba-tiba dia bilang nggak jadi, dan pas ditanya-tanya sama jurnalis dia bilang we will find some other way to blah blah blah. We are working to blah blah. Ya pokoknya dia Itu back down. Kata dia, itu Jadi. hoaxnya Wall Street Journal aja itu, kata dia di akhir. Yeah, we don't embrace something like political heads atau apa gitu. What? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Elon being Elon lah. Iya. Dulu kan masalah koin juga kayak gitu kan, tiba-tiba pump and dumpnya dia. Iya. Cia ngikutin perkembangannya sekarang. Perkembangan apa? The political, yeah. I mean, well for me kalau aku ngeliatnya ya obviously the West is falling. Udah lumayan. It's been falling and it's gonna fall. I mean udah banyak banget. I feel like semenjak the Trump got shot, even before that udah kayak what is happening. And yang aku lihat semua kreator di sana dan orang-orang sana pun yang mereka juga kayak kayak what are we living in now tuh udah agak dystopian gitu, udah aneh, nggak tahu dibawa kemana. Dari Genocide Joe udah mulai mundur gitu kan, so it's just I don't know, I feel like it's really interesting to see. That's gonna be his legacy, right? Oke. That's hilarious. Kepo sih ke depannya akan kayak gimana, kepo dan agak ada takutnya juga. Tapi that means if the West is falling, then East is gonna rise. Someone has to be on top. Someone has to be on top. Menurutmu Go? Menurut gua apa? Setuju nggak dengan apa yang Cia bilang? The West is falling. Iya. I think it takes a lot to crumble that. But I think Trump is definitely scraping away at its foundations. And although Genocide Joe mundurnya terlalu telat, terlalu lambat, tapi sekarang karena dia udah nggak running sebagai mate, dia bisa fokus kerja. And I like proposal dia untuk membatasi the Supreme Court ke 18 tahun kalau nggak salah. No more lifetime appointments, like beautiful. Do that. If you can get that pass, it might, better his name. Dan the first president yang mengangkat isu ini, dan mudah-mudahan bisa lolos. Kalau aku ngelihatnya kayak now, misalnya you're a Democrat gitu kan, and you want to choose obviously Kamala Harris gitu, she's not strong enough juga gitu loh, kayak Strong enough in terms of what nih? strong enough in terms of people are still skeptical. Well, for me, Hell yes. For me, I see like a lot of the creators that I see are one issue voters. Yep. And their one issue is Palestine, obviously, gitu kan. And she's like all over the place gitu loh, Kamala Harris. Like who do you fight for gitu. So people are looking at other parties, kayak if kalian tahu Jill Stein, Yep. kayak That's not really an option though, come on. yeah, but like I just see because now people udah ngekelompokin banget, like dulu kan benar-benar kayak okay, if you're Democrat ada tipe-tipenya kayak gini, if you're Republican kayak gini. Sekarang tuh udah kayak everybody's basically the same thing gitu. Jadi I feel like they need something new. I feel like I would disagree. I feel like that would we're putting a false equivalency here. The Democrats, they stand for something clearly, and the Republicans, they stand for another thing clearly, or else they wouldn't be two different parties. And the goals of the Republican Party outlined in Project 2025, even though they disavow that, walaupun Trump sudah bilang that's not what we're going for, walaupun the head sudah mundur,
tetap aja kamu ke websitenya, poin-poinnya sama dengan Project 25, right? So it's the same thing. Cuman Trump nggak mau kasih kredit aja ke orang lain. Dia mau bilang that's my thing, ya kan? It's like I don't think it's fair to say that the Democrats and Republicans are the same. Yeah. They're very different, and I think one is clearly in the right side of history and one is not. The side trying to re-elect a criminal, I don't think they're in the right side. Tapi kamu ngerasa Demokrat sekarang masih lesser evil ya, lesser evil. I do believe that. Oke. And I think now dengan majunya Kamala Harris, aku masih ingat kita bahas tentang Trump setelah ditembak. Election vote. Saya ragu-ragu dengan Kamala Harris sejujurnya. Selama dia menjadi vice president, nothing cool, nothing good came out of that. Nothing really It was happened. cringy as hell, or absent malah I kan. love Gen Z. Yeah, like But sejak dia menjadi nominee, nggak tahu kenapa, ini orang berubah parah. She's got some mojo, man. She's got some mojo. Aku malah teringat Barack Obama beberapa kali. I'm like, wow. I think you're giving her too much credit. I know. But I'm serious. I felt that. I know you don't feel it. I know. Trust me. Because aku juga beberapa minggu lalu kayak gitu kayak, Kamala. Tapi apalagi setelah speech dia yang beberapa kali, yang intro speech dia memang agak weak. Tapi yang akhir-akhir ini di depan Trump kayak, so who do you want to vote for? A criminal or someone that prosecutes criminals? Ya kan? Me who prosecuted colleges yang for profit, atau Donald Trump who ran a fraud college? Kayak talking points-nya mulai dapat banget dibandingkan sama Joe Biden sebelumnya yang gak jelas banget talking point-nya, gak relevan sama sekali. The standard was so low before. The standard was so low, but it's still low. The other standard is Donald Trump. Yeah. The man rambles about Hannibal Lecter every chance he gets. Tapi Donald Trump itu dipandang hero loh sekarang. Dipandang For his crew. dengan pendukungnya dia dianggap pahlawan, US supremasi, But here's the American thing. dream gitu loh. Aku respect dia setelah dia ditembak. Hilang dalam waktu cepat. Karena amazing feat. Ditembak, down, get up, fight. Wow, merinding. Luar biasa. Wow, nggak bisa kamu panggil dia a coward. Yeah. This man got shot and he lived to tell. He's not a coward, He has ya kan? 99 problem But not that, ya kan? Tapi after that, everything he's done has been so weak. All of his rants, dia nggak mau debat sama Kamala. Dia bilang, no, Donald Trump belum approve Kamala. Langsung dirilis sama Kamala. Teleponan dengan Obama, approve. Apa alasannya sekarang? Oh enggak, si Demokrat nanti bisa jadi bukan ini nominenya, nanti diganti lagi gimana? Enggak fair dong sama aku. Ada di speechnya Kamala, she's crazy. She's crazy. She She nuts. laughs weird. Itu doang poinnya. I don't know who dia she dapat. is. Dia workshopping terus apa yang bisa melengket ya. Tapi dia Belum emang dapat. benar-benar Dan pada akhirnya ke rasisme, Pak. Iya, karakter asli. Exactly. So that's the true colors of the Republican Party kind of leaking out, and you don't want to see that happen. Yeah. Berarti menurut pandangan lu nih, menurut analisis lu, Kamala tuh still get chance gitu loh untuk. Kamala, I don't think she has a chance. I think she's gonna win. Oh, okay. I believe in Kamala now. I like when she gets up on stage dan dia bilang, well, you know what we say, if you got something to say it to my face. Oh my God. itu Obama banget gak sih? Like dropping hints like that. Yeah. That was a mic drop moment, like, oh girl, you got it. You got some mojo. Dan setelah dia akhir-akhir ini menonton speech dia kayak, okay, let's go, come on, you could do it. Dimana sebelumnya kayak cringe. Nggak bisa nih. Nggak mungkin ini. Ini opsi terburuk dari yang terbaik, terbaik dari yang terburuk. Tapi sekarang I'm feeling it. Cia gimana Cia? Sebagai orang yang genocide. One issue voter. Iya. Padahal kita nggak vote juga ya. Iya. Kadang-kadang ngerasa ngomongin ini lebih aman. This feels like Iya. my Kardashians. Yeah. Like this is what I want. For me, I definitely feel like it's just a lesser of two evils type of deal. She's not good. What I think, tapi kayak dia membiarkan semua hal she's ini. she's just trying to play two fields gitu loh menurutku, dan pelin-pelan banget jadinya. Jadi tapi who knows? I mean, like, if
I don't know. I'm not gonna be as enthusiastic as Agung voting her, but if I was in their position, I'd probably just not vote. I don't know. Jadi sebenarnya kayak mulut harimau dan mulut buaya. Yeah, it's just so confusing. It's like so nuanced, I feel. It's a choice between a dictator, criminal, or a prosecutor who is kind of political. It's kind of clear for me. Oke. Agung punya stance di situ ya. Yeah. Jadi I have a stance, and if we're just talking about character, it's Kamala. There's if we're not going by politics or anything, Trump is inherently egotistic. He does only what's good for him and what's good for his people. I cannot imagine Trump mundur diri karena he's too old. I cannot imagine that. How old is he? 80 something. Dia kayaknya nggak beda jauh sama Biden Iya, ya. kan? 80 atau Lalu 70? selalu ngatain Biden ya. Iya, nggak beda jauh itu 2 tahun atau 3 And that's the issue. Mereka ngata-ngatain Biden too old. Sekarang he's the oldest candidate. Tapi dia selalu dengan pembelaan walaupun di umur yang nggak Masih sharp. iya masih. Tapi itu pun semakin kesini makin aneh, Mas. Yeah, he's not that. He's not that sharp. Dulu di awal-awal kampanye dia pas 2016. pertama kali masih keras, masih luar biasa energinya. Sekarang, Mas, coba lihat tuh klip-klipnya aja kayak rambling parah. Iya parah, sangat-sangat beda sih waktu Sangat beda. dibanding lawan Hillary ya. Beda Jadi banget. itu gitu, gila. Ini orang wordplay-nya oke banget ya. Ya. Bisa-bisanya dia bikin David Chappelle ngomong itu kan, Star is Born, The Nah. Honest Liar kata dia. Itu African American harus ngasih komplimen kayak gitu ke Trump. Berarti kan nih orang emang gitu. Yap. Tapi Dan untuk bukti paling nyata, lihat aja pas dia di interview barusan dengan the black journalist. Ada interview, it's a group of black journalists ya kan, dia harus maju, dia nggak mau on stage kecuali karena mereka maunya ada fact checker. Dia nggak mau. I don't want to fact check di belakang. Pada akhirnya mereka mau memutuskan untuk nggak jadi eventnya karena Trump tidak mau ada fact checker. Pas sudah mau kayak gitu dia langsung naik tanpa ada fact checkernya atau apapun, dia langsung naik. Jadi mau tidak mau acaranya lanjut aja kan. So he's up there without a fact checker, dan langsung the female black journalist langsung tanya kayak, hey, you've been known to push some very bad policies blah blah blah, you've been known to say this. Si Trump langsung bingung. Dia jawabannya kayak, well, first of all, that was a very nasty question. You don't want to stay high first, kayak in front of all these black journalists. Dan jawaban dia bikin ruangan itu ketawa. Sampai mereka harus cut interviewnya 30 menit langsung selesai karena itu pasti manajernya like stop this whole thing ya kan. So that just shows he doesn't have the mojo anymore. Yeah. He doesn't know how to handle the crowd anymore. And I don't know. I just don't. Even if he was charismatic before, he's losing that now. terus secara survei, secara angka sekarang Kamala unggul. Kalau based on apa Yang aku lihat terus Kamala is rising. Tapi I don't know the exact number ya. Yang aku tahu, yang tadi kita bilang about the absent voters yang tidak mau vote untuk Biden, setelah Biden mundur, tiba-tiba banyak donate. Karena a lot of these people yang sebenarnya Democrat tapi tidak mau mendukung Biden karena mereka merasa ini buang duit. He's not gonna win. Ya kan? He's too old blah blah blah. Tapi sejak Kamala masuk, world record the most campaign funds. It's the largest campaign fund ever. The largest. Kalau nggak salah silakan di fact check, Mas. Iya. It's the largest campaign fund. Silakan. Tapi menariknya karena ini ya. Terus ada konspirasi yang bilang Biden mau dimatiin katanya. Aku nggak tahu. Iya. Kak, biar Ya nggak tahu. biar jadi presiden sekarang. Ya, tapi kan menarik diikutin kan. US lebih aman juga untuk berargumen. Iya betul. Nobody's gonna come for us. Prediksi siapa menang? Saya Trump. Kamala. Still Trump. Trump Kamala Still. saya. Karena warga di Amerika tidak lebih baik dari Indonesia. Iya, dimanapun. Iya. The whole world's the same. Iya. Maksudku kayak vegan datang gitu ke tempat makan gitu, terus itu ini so stupid ya orang. Maksudku kayak orang US vegan itu terus bawa darah binatang ke sebuah restoran. Oh, ini sebodoh ini kayak gitu. Berarti kan Bodoh itu universal, Mas. Iya. I think sometimes kita ngasih yang aku dapat ya dari ini semua. Kadang kita emang ngasih terlalu banyak kredit sih ke orang luar. Ternyata kayak bodoh juga gitu. Itu yang aku benci. Di Bali. Oh ya.
why you treating me less, motherfucker? I'm your citizen. Yeah. I pay the taxes here. Yeah. Ya lah, Yeah, kenapa different. malah mereka bule yang dilayani? Yeah, they Inferiority. call us islanders. Iya. Oh my God. Yeah. Aku ke hotel nggak dilayanin. Mm, What the fuck? Yeah, yeah, yeah. Mau marah anjir. Ya, Nah, parah banget. Wah, ini jadi baru lagi nih. Iya, soalnya ini keingat sama gua. Iya kan? Keingat banget. Langsung merasakan. Gini, langsung merasa. Waktu itu kan di Hotel Bintang 5 lah. Ya, Hotel Bintang 5 gak usah sebut lah. Nanti di show lagi. Hotel Bintang 5 itu kan mereka biasa ngasih komplimen gitu. Biasa ngasih apa ya kayak Yeah. greeting, sambutan hangat gitu kan. Welcome drink. Welcome. Terus kalau mau breakfast ada petugas hotel yang standby di situ atau mau pintu luar ada petugas hotel. Jadi setiap foreign yang datang, hello sir, how are you? Bla bla bla. It's nice day gini. Yeah. Terus jalan. Mana hello sir-nya? Mana hello Pak? Eh, Kok nggak ada? Terus sampai aku ke belakang lagi loh. Saya kok nggak di greeting ya? Saya tamu hotel bayar yang sama dan mungkin saya bayar lebih Iya, ini. iya. nah, Kenapa nggak ada? Emang ada perbedaan? Apakah ada? Benar-benar karena penasaran. Apa ini emang rule aturan? Atau Iya. ternyata Apa enggak. Oh, Ini inferior apa? inferiority complex gitu. Inferiority complex. padahal warga negara sendiri. Yes. That's I don't get that. Ya, aku Iya. dapet 2 tipe sih. Emang ada yang kayak gitu, ada yang mereka malah kayak nge-treat dan nge-serve bule lebih baik. Ada juga yang malah enggak, Kebalikannya. malah kebalikannya. Jadi emang kayaknya ya Based ya on ada orangnya atau ya based on masing-masing orangnya Iya. itu. Tapi emang menarik banget sih diomongin karena kayak apa ya? Ya itu we give too much credit to bules, Iya. to foreigners. And padahal ya bener, we're the ones who are citizens, we probably pay more. And ini kan topik yang selalu diangkat sama Mbak Niluh ya kalau nggak salah ya. Niluh Jalantik, if you know, she's always like trying to, ya kan? Yang Mbak Niluh dia selalu kayak mencoba untuk ngomongin ini ya, have some more pride gitu lah untuk ya orang-orang Balinya sendiri dan untuk kita semua gitu. We have the opposite issue with darker skins. Nah, Malah kalau lebih gelap dihindari atau iya. tidak boleh masuk ke sini. Iya. Ya. Dan itu It's just I don't know how to. Saya sebenarnya mau bikin video Mas tentang kulit hitam, tentang perjalanan saya dari apa kita yang punya dark skin ini Iya. ya. Karena saya mengalami rasis pertama kali pas saya pindah ke Indo. Karena Oke. saya grow up di Australia kan. Iya. Dan di Australia aku tidak pernah merasa ada perbedaan, aku tidak pernah merasa diremehkan atau apa. Padahal ini kalian satu ras. Iya. Dan di kelasku pun ada banyak banget, ada yang berhijab, ada yang Iya. gelap, ada yang Caucasian, Indian. Aku nggak pernah merasa ada perbedaan di antara kita. Sampai ke Indo baru aku merasa, kenapa kulitmu gosong banget? Iya. Kenapa jangan main bola? Nanti kamu kayak, why? Iya. Di situ baru mulai conscious, melihat semua iklannya tentang hey face wash pemutih, ini pemutih, dikit-dikit pemutih. I'm like, what? Baru aku merasa kayak wow, ini something's wrong here. Dan gilanya baru merasakan itu pas sama warga negara sendiri. Wow. Yes, that's so true. Itu That's so true. I don't know, are we too like malah lebih we're harder on people yang mungkin ya serasa sama kita atau kayak I think Asian countries are more racist. Titik. Iya. Dan think lebih West, diskriminatif loh. Karena in the West mereka udah melting pot, ya kan? Mereka terekspos ke banyak varian tipe-tipe orang yang berbeda dari negara-negara yang berbeda. Di Indo ya kita lihatnya Indo doang. ya. Ya kan paling beda dikit, beda suku dikit, tapi it's generally the same thing. Jadi kita make bad perceptions about these other things yang foreign, apapun yang tidak terbiasa kan pasti dihindari, ditakuti. Yeah, perceptions and beauty standards. And yeah, that's beauty the thing standard. sih. And the Yeah. media we consume all this Iya. Korean stuff, Iya. and the stuff that they're pushing, I don't mind it, but don't make that the standard for something that Iya. clearly is not applicable to us. Apalagi Korea menghadapi masalah yang sama ya, dan terjadi hal yang sama juga, dan bahkan di titik yang lebih ekstrim. Karena Jauh, di ya. Korea itu bahkan Southeast Asia itu nggak dianggap Udah sebagai- dianggap lebih rendah ya. They're very They look racist. down on us. Iya. Yeah. Parah. Ini bisa
kita ngomongin another podcast lagi yang lebih dalam lagi. Benar-benar podcast yang ngobrol A B C D E F Yes. G. Terima kasih banyak Malakans yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe. Masih relevan gak sih ngomong kayak gitu? Iya, masih. Masih ya? Oh, ini kamera mana sih? Jangan lupa untuk Ininya. like, Oh, itu. subscribe, Oke. comment. Agung, thank you so much. Terima kasih udah Thank you for datang ke having me. Malaka. Thank you. Thank you. It's been very nice to see you and And- talk to you again. Gue tebak nanti komennya pasti nge-ship. Nah, wah, aduh. Walaupun kita nggak ngomongin ini, pasti bakal ada ya. Okay, It's okay. anyways. Yeah, comment if you want more of this. Dah. Stay classy.